Kembali di Kabar Pagi pemirsa, 25 bangunan dibakar dan 14 orang terluka dalam aksi anarkis di Jayapura. Aksi anarkis dilakukan massa penjemput jenazah Lukas NMB dari Sentani saat menuju ke rumah duka di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dari data yang dikeluarkan Polda Papua, tercatat 14 orang diantaranya 7 anggota Polri, 1 personel TNI, 5 warga sipil dan 1 pejabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka. Selain korban luka, terdapat kerugian material akibat pembakaran dan perusakan yang dilakukan oknum massa yang mengikuti jenazah Lukas NMB. Masyarakat mencintai Pak Lukas, itu tidak boleh terjadi sampai seperti yang terjadi di depan Stakin. Sehingga pada kejadian di depan Stakin itu ada 14 korban luka-luka. Untuk kendaraan satu mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat, 2 unit bangunan dirusak, dan 25 unit ini perumahan ya. Yang terakhir ini tadi malam. Tentunya juga ini sangat saya sayangkan, sekali lagi sangat disayangkan, anak-anak yang harusnya menghargai orang tuanya yang dipanggil Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian bisa prosesi berjalan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Papua pasca insiden perusakan dan pembakaran sejumlah gedung? Sudah bersama kami pemirsa, rekan kami Syamsul Ma'arif di Jayapura. Selamat pagi Syamsul Ma'arif, kondisi terkini apakah aktivitas warga sudah kembali berjalan normal? Ya, Angga Boni dan pemirsa, untuk kondisi terkini di wilayah Jayapura dan Jayapura hingga saat pagi ini sudah mulai kembali normal, meskipun dari pantauan kami ini agak sedikit lengang dari biasanya. Jika hari-hari biasanya ini aktivitas kendaraan di belakang saya merupakan salah satu pusat perkemahan lebih ramai dibanding hari ini. Hal ini dikarenakan masih imbas dari peristiwa kemarin, di mana pada hari Kamis kemarin ada ribuan keluarga dan kerabat dari Lukas NMB yang melakukan pengantaran jenazah yang dimulai dari Bandara Sentani kemudian menuju ke lapangan Stakin, lalu bergerak menuju ke kediaman almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang terletak di Koya Tengah, distrik Muara Tami. Namun di dalam proses perjalanan pengantaran jenazah oleh ribuan kerabat dan keluarga ini terjadi beberapa insiden, baik itu berupa pelemparan kepada aparat pengamanan yang mengamankan jalannya pengantaran jenazah, maupun sejumlah bangunan milik pemerintah yang berada di sepanjang rute yang dilalui oleh ribuan pengantar jenazah ini. Dalam aksi ini ada sejumlah warga maupun petugas yang menjadi korban. Informasi yang kami peroleh ada sekitar 14 orang yang mengalami luka-luka, 1 orang anggota TNI, kemudian 7 orang personil kepolisian, 5 orang masyarakat, dan pejabat Gubernur Papua ya, Ridwan Rumasukun yang juga terluka di bagian kepalanya akibat terkena lemparan batu pada saat menghadiri atau mengawal proses pengantaran jenazah almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dan ketika para pengantar jenazah ini melalui rute yang sudah ditentukan dan berada di wilayah Wainat, juga sempat terjadi insiden di mana petugas keamanan yang bersiaga di lokasi tersebut berusaha untuk menghalau massa. Namun dari upaya tersebut ternyata massa kemudian terpecah dan terjadi bentrokan antara petugas pengamanan dengan pengantar jenazah. Usai terjadi bentrokan, kemudian terjadi kebakaran di sebuah ruko milik Korem 172, di mana ruko tersebut terdiri dari bangunan koperasi dan bangunan klinik. Ruko tersebut berada di sekitar perumahan warga dan kompleks perumahan Korem, namun untungnya tidak merembet hingga ke pemukiman warga, karena di sana juga merupakan pemukiman yang padat penduduk.
petugas dari pantauan kami berupaya untuk menenangkan massa dan berupaya untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran tentunya dibantu dengan kepolisian dan TNI berusaha untuk memadamkan api. Dan untuk mengamankan jalannya proses pengantaran jenazah dari ribuan personil pengamanan tentunya disiagakan di sejumlah lokasi yang merupakan rute yang akan dilalui pengantar jenazah ini. Informasi yang kami peroleh dari Kapolres Jayapura Kota menyebutkan bahwa ada setidaknya 20 titik yang sudah ditentukan sebagai daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang membutuhkan penjagaan lebih ketat. Di antaranya rute-rute seperti di Jalan Raya Jayapura, kemudian di Wena yang memang merupakan daerah yang membutuhkan pengawalan lebih ketat. Meskipun demikian, dari pantauan kami hingga Kamis malam tadi, kami sempat berkeliling sebentar, kami melihat bahwa ada juga pengamanan-pengamanan yang dilakukan di pusat-pusat perekonomian seperti di pasar-pasar, kemudian di ruko-ruko yang berada di wilayah-wilayah perkotaan. Dan tentunya kita berharap agar situasi ini di wilayah Jayapura maupun Nabipura hingga pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Koya Tengah yang dijadwalkan hari ini bisa berlangsung kondusif, aman, dan semua masyarakat juga bisa merasakan kedamaian di Papua. Itu dulu mungkin laporan dari Jayapura. Saya kembalikan ke Anggia di studio. Ya, Samsul, lalu kapan rencananya hari ini pukul berapa jenazah Lukas NMB akan dimakamkan? Ya, Anggia Boni, sedianya jenazah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini rencananya akan dimakamkan pada hari Kamis kemarin, namun karena sejumlah kendala yang dihadapi ketika proses pengantaran jenazah, diantaranya ada bentrokan dengan petugas kepolisian, dengan rombongan pengantar jenazah juga harus berhenti di lokasi-lokasi tertentu, yang membuat jenazah terlambat tiba di rumah duka, sehingga kemudian pihak keluarga memutuskan untuk menunda jadwal pemakaman hingga hari Jumat hari ini pagi. Namun kami masih belum menerima informasi yang jelas kapan, jam berapa nantinya jenazah ini akan dimakamkan. Namun informasi yang kami peroleh hingga pagi ini bahwa jenazah dari mantan Gubernur Papua ini akan dimakamkan di Koya Tengah pada hari ini, Jumat hari ini. Begitu, Anggia. Pasti dari tim gabungan di sana seperti apa untuk mengantisipasi adanya bentrok ataupun kericuhan susulan? Baik, informasi dari Kapolres Jayapura kemarin menyebutkan bahwa penjagaan tidak hanya dilakukan ketika proses pengantaran jenazah menuju ke rumah duka, namun tentunya penjagaan juga sudah dilakukan sejumlah antisipasi, mulai dari kediaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini di wilayah Koya Tengah untuk disebar ke beberapa lokasi dari asal daerah dari kerabat masa yang menghadiri pemakaman nantinya. Tentunya pengamanan akan dilakukan sejumlah titik-titik yang dianggap rawan, misalnya daerah-daerah perekonomian, pusat-pusat pertokoan maupun pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat misalnya pasar-pasar tradisional, yang dari pantauan kami juga hingga saat ini masih mendapatkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian, tidak hanya dari kepolisian daerah Papua saja, namun tentunya pengamanan juga dibantu oleh TNI. Kodam 13 Cendrawasih melakukan perbantuan pengamanan di sejumlah lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Anggia. Samsul, kami juga ingin tahu kondisi terkini dari penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun, yang kemarin juga turut menjadi korban luka atas insiden yang terjadi. Seperti apa? Iya, benar sekali, Anggia. Memang pejabat Gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun, sempat mengalami luka ketika menghadiri penjemputan jenazah di daerah Bandar Udara Sentani, Papua. Ridwan Rumah Sukun ini terluka pada bagian kepalanya akibat terkena lemparan batu, lalu kemudian terpaksa harus mendapatkan perawatan medis di Den Harapan.
dan informasinya kondisinya sudah mulai membaik. Sejumlah pejabat dari kepolisian juga kemarin sudah sempat menjenguk pejabat gubernur sementara ini, dan tentunya saat ini kondisinya sudah mulai membaik karena luka yang dialaminya di bagian kepala sudah mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan begitu. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat bertugas kembali.